Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Ardiansyah, mahasiswa program studi biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ereniri Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 buah pertanyaan pada final mata kuliah biologi laut. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pengaruh salinitas terhadap biota akuatik? Jawaban saya adalah terletak pada osmoregulasinya. Ikan yang hidup pada salinitas yang lebih rendah menghabiskan lebih sedikit untuk energi osmoregulasinya. Keadaan salinitas akan mempengaruhi penyebaran organisme, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara fisiologis, salinitas mempengaruhi ikan melalui osmoregulasi seperti yang saya sebutkan tadi, yakni sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik di dalam cairan tubuhnya, baik darah maupun sistem air dengan osmotik di habitatnya. Kandungan salinitas yang terlalu tinggi atau rendah dapat bersifat merusak. Salinitas mempengaruhi jaringan organisme melalui osmosis dan mempertahankan keseimbangan garam itu sangat penting melalui 3 peran. Yang pertama adalah peran difusi, peran osmosis, dan yang terakhir adalah peran transport aktif. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas? Apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Salinitas di muara dipengaruhi oleh musim, topografi muara tersebut, pasang surut, dan jumlah air tawar. Rotasi bumi juga mempengaruhi salinitas di muara. Rotasi bumi membelokkan air di belahan bumi. Salinitas merupakan salah satu parameter perairan yang berpengaruh pada fitoplankton. Pengaruhnya bagi biota akuatik adalah terutama pada bagian fitoplankton yang melakukan fotosintesis. Fitoplankton hanya dapat bertahan pada batas-batas salinitas yang sangat kecil. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak El Nino dan La Nina? Jawaban saya, El Nino adalah salah satu fenomena interaksi global laut dengan atmosfer yang berakibat adanya fluktuasi suhu permukaan air laut. Akibat El Nino, kenaikan panas laut mengakibatkan menurunnya produksi primer di laut. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap usaha perikanan. El Nino mengakibatkan suhu permukaan laut meningkat dan lapisan termoklin menipis. Kondisi ini jika disertai dengan kenaikan panas laut akan mengakibatkan menurunnya produksi primer di laut. Sekarang kita masuk kepada dampak dari La Nina. Fenomena La Nina menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia bertambah, bahkan sangat berpotensi menyebabkan terjadinya banjir. Peningkatan curah hujan sangat tergantung dari intensitas La Nina tersebut. Dampak La Nina terhadap kondisi cuaca global antara lain, angin pasang surut timur menjadi menguat, sirkulasi monsun menguat, akumulasi curah hujan berkurang di wilayah Pasifik, terutama di bagian wilayah timur. Cuaca di daerah timur ini cenderung lebih dingin dan kering. Potensi hujan terdapat di sepanjang Pasifik ekuatorial barat seperti Indonesia, Malaysia, dan Australia bagian utara. Cuacanya cenderung hangat dan lembab. Pertanyaan yang keempat adalah, apa solusi mengatasi sampah laut? Jawaban saya adalah ada 2 solusi untuk mengatasi sampah laut. Yang pertama adalah kerjasama internasional, dan yang kedua adalah melalui kementerian atau lembaga-lembaga nasional. Ada 3 lembaga yang menjadi solusi menangani sampah laut. Yang pertama adalah International Coastal Cleanup atau ICC. Yang kedua adalah Coordinating Body on the Seas of East Asia atau COPSEA. Yang ketiga adalah International Maritime. Untuk bagian keduanya adalah melalui pemerintahan dalam negeri atau lembaga-lembaga nasional. Seperti beberapa waktu lalu telah digelar seminar penanganan sampah laut, bahwa sampah laut ini merupakan salah satu hal yang sangat berbahaya bagi biota-biota akuatik. Ketika mereka memakannya, maka secara tidak langsung kita sudah membunuhnya. Nah, solusi yang ditawarkan di seminar tersebut adalah, ketika kita berpergian melalui jalur laut, hendaknya kita membawa tong sampah masing-masing atau membuang sampah di tempat yang mudah kita jangkau, seperti di dalam tas kita, saku baju, dan
lain-lain. Pertanyaan yang kelima adalah, mengapa fitoplankton disebut sebagai produsen dan bioindikator? Jawaban saya adalah, salah satu organisme yang memiliki peran penting dalam sistem biota akuatik adalah fitoplankton. Organisme ini memiliki klorofil yang mampu mengubah bahan organik menjadi organik melalui fotosintesis. Bahan organik dari fitoplankton tersebut dimanfaatkan oleh zooplankton, larva ikan, maupun organisme perairan lainnya sebagai sumber makanan. Fitoplankton ini mempunyai peran penting dalam rantai makanan di perairan. Hampir seluruh ikan kecil dan larva memakan fitoplankton. Fitoplankton sebagai makanannya. Fitoplankton berperan sebagai bahan dasar utama dan siklus makanan di perairan. Dengan demikian, fitoplankton berperan penting sebagai produsen makanan di alam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.